Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita merasa karena kita anak ini lebih soleh, sudah banyak amal ibadahnya, kemudian mendapati orang tua yang maksiat, kita merasa kita boleh menjauhi dan tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Padahal hadirin dimuliakan Allah, Al-Quran telah mewasiatkan, bahkan seandainya orang tua kita adalah penyembah berhala sekalipun, kita diperintahkan untuk berbakti dan berbuat baik kepadanya. Wa wasainal insan biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau mereka memiliki kedua orang tua yang menyembah berhala dan memaksa mereka untuk syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati, jangan ikuti perintahnya yang buruk itu. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergaulilah mereka di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Maknanya jemaah dimuliakan Allah, seandainya kita memiliki orang tua yang durhaka kepada Allah, yang tidak pernah sujud sekalipun, sedangkan kita telah dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, setiap tahun kita berangkat ke tanah suci, harta kita gunakan untuk berderma membantu yatim piatu. Namun di malam yang hening, orang tua kita tersebut mengetuk pintu rumah kita, minta sesuatu dari kita. Kemudian kita menghardiknya, mengatakan, besok saja mak, besok saja pak. Demi Allah, saat itu kita telah dicatat oleh Allah sebagai makhluk yang paling durjana di muka bumi ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh gunung emas sekalipun tidak akan mampu kita gunakan untuk membalas jasa kedua orang tua kita. Karena itu jemaah dimuliakan Allah, di hari yang mulia ini jangan lupakan mereka. Jika mereka masih hidup, minta tuntut keredoannya, kecup keningnya, dan mohon keredoan atas anak-anaknya. Karena sungguh hadirin dimuliakan Allah, ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Keredoan Allah dan murkanya Allah ada pada ridha dan kemurkaan kedua orang tua kita. Fadzakir innama anta mudzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu al-mutawahhidu fil jalali bi kamalil jamali wa ta'dima wa takbira, al-mutafarridu bi tasrifil umuri ala tafsili wal ijmali taqdira wa takbira, al-muta'ali bi 'azamati wa majdihi alladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam sebuah hadis dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya, bahwa pada suatu saat Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan kemudian beliau melakukan hal yang tidak biasa. Beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kontan setelah beliau selesai menyampaikan khutbah, salah seorang sahabat bertanya, "Ma kunta tasna hada ya Rasulullah?" Mengapa anda tadi mengucapkan amin sebanyak 3 kali wahai Rasulullah? Maka Rasul SAW menjelaskan alasannya. Beliau mengatakan, "Atiyanal Jibril faqal." Tadi ketika aku berada di mimbar, datang Jibril dan dia berdoa dengan 3 jenis doa. Yang pertama, Jibril mengatakan, "Argamallahu anfa 'abdin aw ba'uda dakhala Ramadan falam yughfar lah." Semoga Allah mencelakakan seseorang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan hingga berlalu Ramadan itu, namun dosa-dosanya tidak diampuni. Rasul mengucapkan amin. Kemudian Jibril mengatakan, "Raghima anfu 'abdin aw ba'uda adraka walidayhi aw ahaduma falam yudkhilul jannah." Semoga Allah menimpakan laknat kepada seseorang yang dia masih memiliki kedua orang tua,
atau salah seorang orang tuanya masih hidup, tetapi orang tuanya tidak bisa menjadi jalan dia untuk masuk ke dalam surga. Dan doa ini pun diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Jibril berdoa, ragima anfu 'abdin aw ba'uda dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Dan semoga Allah melaknat seseorang yang ketika namamu disebut wahai Muhammad, dia enggan bersalawat kepada engkau. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah dimuliakan Allah, hadis ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Peringatan yang pertama, agar kita tidak menyia-nyiakan Ramadan. Makna daripada tidak menyia-nyiakan Ramadan diantaranya, selain kita memanfaatkan waktu-waktu yang ketika kita masih berada di dalamnya, makna yang kedua adalah kita menjadikan nilai-nilai Ramadan, semangat Ramadan, kesungguhan Ramadan untuk melalui waktu dan bulan-bulan setelahnya. Makanya sebagian ulama mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifullah illa fi Ramadan. Alangkah buruknya seseorang yang tidak mengenal Allah kecuali saat di bulan Ramadan. Pesan yang kedua, hadirin dimuliakan Allah, peringatan keras dari Jibril dan tentu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai orang tua kita yang merupakan pintu untuk menuju surga dan ridha Allah justru kita sia-siakan. Penyakit kita ini, jemaah dimuliakan Allah, karena satu dua jasa yang kita berikan kepada orang tua kita seakan telah membalas semua jasa baik, seakan kita telah menjadi anak yang paling berbakti di muka bumi. Padahal hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam sebuah athar, datang seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, saya memiliki orang tua yang sampai dia tua renta, aku jaga, aku rawat, aku berikan dia kasih sayang, dan aku tidak pernah sekalipun membuat dia marah, dan dia telah wafat dalam kondisi dia redha kepadaku. Dalam sebuah riwayat yang lain, jemaah, bahwa anak ini yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas pernah menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah, berjarak hampir 100 km, 1000 km untuk menunaikan ibadah haji. Anak ini kemudian bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah aku sudah bisa membalas jasa seluruh orang tuaku kepadaku? Maka Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang mulia, yang digelari dengan turjamul Quran, juru bicaranya Al-Quran, beliau berkata dengan nada meninggi, celaka engkau, bahkan seluruh kebaikanmu tidak bisa menggantikan satu erangan kesakitan ketika dia melahirkanmu ke dunia ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita merasa karena kita anak ini lebih soleh, sudah banyak amal ibadahnya, kemudian mendapati orang tua yang maksiat, kita merasa kita boleh menjauhi dan tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Padahal hadirin dimuliakan Allah, Al-Quran telah mewasiatkan, bahkan seandainya orang tua kita adalah penyembah berhala sekalipun, kita diperintahkan untuk berbakti dan berbuat baik kepadanya. Wa wasainal insan biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau mereka memiliki kedua orang tua yang menyembah berhala dan memaksa mereka untuk syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati, jangan ikuti perintahnya yang buruk itu. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergaulilah mereka di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Maknanya jemaah dimuliakan Allah, seandainya kita memiliki orang tua yang durhaka kepada Allah, yang tidak pernah sujud sekalipun, sedangkan kita telah dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, setiap tahun kita berangkat ke tanah suci, harta kita gunakan untuk berderma, membantu yatim piatu. Namun di malam yang hening, orang tua kita tersebut mengetuk pintu rumah kita, minta sesuatu dari kita. Kemudian kita menghardiknya, mengatakan, besok saja mak, besok saja pak. Demi Allah, saat itu kita telah dicatat oleh Allah sebagai makhluk yang paling durjana di muka bumi ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh gunung emas sekalipun tidak akan mampu kita gunakan untuk membalas jasa kedua orang tua kita. Karena itu jemaah dimuliakan Allah, di hari yang mulia ini jangan lupakan mereka. Jika mereka masih hidup, minta tuntut keredoannya, kecup keningnya, dan mohon keredoan atas anak-anaknya.
Karena sungguh hadirin dimuliakan Allah, ridha Allah fi ridha walidain, wa sukhtullah fi sukhti walidain. Keridhaan Allah dan murkanya Allah ada pada ridha dan kemurkaan kedua orang tua kita. Pesan yang ketiga hadirin dimuliakan Allah dari hadis Jibril yang tadi kita baca, agar kita tidak melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling berjasa kepada kita hadirin dimuliakan Allah. Rasulullah alaihi wasallam mencintai kita sebelum kita mengerti makna arti kata cinta. Rasulullah menyebut kita bahkan sebelum kita terlahir ke dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, bahwa Rasulullah alaihi wasallam pada suatu saat termenung. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda kelihatannya bersedih?" Rasul mengatakan, "Aku rindu kepada keluarga-keluargaku." Maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah keluargamu?" Rasul mengatakan, "Bukan, kalian adalah sahabatku. Namun keluargaku adalah mereka yang akan datang sepeninggalku. Mereka tidak pernah bertemu aku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka adalah ikhwani, mereka adalah saudara dan keluargaku." Hadirin dimuliakan Allah, Rasulullah merindukan kita. Rasulullah menanti-nantikan perjumpaan dengan kita. Ya, kita hadirin dimuliakan Allah, yang ketika disebut nama Nabi Muhammad kita sering lupa bersalawat kepada beliau. Ya, kita hadirin yang kadang lebih bangga kepada perilaku dan mengikuti orang lain daripada mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya, kita hadirin yang diridhoikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketika dipanggil menuju masjid untuk ruku sujud mengikuti sunnah yang beliau tuntunkan, terkadang lebih bangga kalau mengikuti panggilan dan seruan bos kita. Hadirin dimuliakan Allah, Rasulullah meninggalkan dunia ini dalam kondisi menahan rindu kepada umatnya, sehingga kemudian kalimat beliau yang terkenal, beliau mengatakan, "Inni faradtu alaikumul haud." Aku menantikan kalian di telagaku wahai umatku. Nanti hadirin dimuliakan Allah, kita akan berjumpa dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang beliau akan memberikan dari telaga beliau, telaga Al-Kautsar, air minum yang ketika kita meneguknya kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum mukminin hafizakumullah, hal yang tidak boleh kita lupakan di saat bergembira ini adalah dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat keamanan di antaranya hadirin dimuliakan Allah. Jangan kita lupakan dalam kondisi kita bergembira saat ini, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka dalam tekanan dan penjajahan, menghadapi berbagai macam agresi dan kezaliman dari penjajah Zionis Israel. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah semoga kegembiraan yang sekarang ini bisa kita rasakan, yang dirasakan oleh anak-anak kita, juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan anak-anak kita yang ada di Palestina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka ta'lamu ma hala ikhwanina al muslimin fi Palestin. Allahumma sabbithum masabirhum ya hayyu ya qayyum. Allahumma anqidil masjidil aqsa min barasinil mu'tadin waj'alhu shamikhan azizan ila yaumiddin wa akrimna ya maulana bis salati fihi qabla al mamat innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.